Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman dan mudah-mudahan kita semakin diberikan kesehatan ya, kita semakin sembuh, kita semakin bisa melawan sensasi baik itu yang datang secara fisik maupun yang datang secara psikologis ya. Karena di luar cuacanya sedang mendung ya, 2 hari 3 hari ini di tempat tinggal saya memang cuaca sedang gerimis dan uh, mendung ya, kadang hujan hujan besar juga, kemarin hujan besar selama 2 hari, tetapi tidak menyurutkan semangat saya untuk membuat video yang mudah-mudahan dari video ini selain bisa bermanfaat bagi saya, dalam artian saya bisa mengalihkan sensasi asam lambung itu dengan membuat video, mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat bagi semua pejuang asam lambung. Mohon untuk like, komen, dan subscribe ya untuk video ini. Dan kalau misalkan ada yang mau didiskusikan terkait asam lambung, boleh tinggal di komen-komen saja di kolom komentar di bawah ya. Uh, Pada kesempatan hari ini sepertinya enaknya saya melanjutkan terkait edisi tanya jawab ya, edisi tanya jawab, dan masih sama sumbernya saya dapatkan dari grup ya, dari grup yang saya ikuti di media sosial. Dan tujuan dari tanya jawab ini bukan ingin apa-apa ya, tetapi saya ingin menyamakan saja apakah kondisi teman-teman yang ada di grup ini sama dengan kondisi yang dialami oleh saya atau tidak. Dan kalau misalkan sama, apa yang selama ini saya lakukan begitu. Ketika saya sharing pengalaman-pengalaman saya, mudah-mudahan itu juga nanti bisa dicocokkan dengan pengalaman dan sensasi yang teman-teman saksikan di video ini itu nanti sama atau tidak. Nah, eh, yang pertama nih ada dari Nyonya C ya. Nyonya C katanya gini, pantangan yang paling berat dari asam lambung adalah nangis dan rasa sedih. Kodarullah dikasih cobaan lagi buat hati sedih dan menangis, asam lambungnya kumat katanya, napas langsung berat dan lemas katanya. Nah, dari si Nyonya C ini dia sudah tahu ya, dia sudah tahu bahwasannya salah satu yang dapat mengakibatkan peningkatan asam lambung adalah pikiran kita teman-teman. Jadi ibarat ibarat asam lambung itu adalah satu siklus lingkaran lingkaran setan ya, lingkaran ya pokoknya lingkaran lah. Ketika dalam artian begini, ketika teman-teman mengalami kondisi yang berhubungan dengan pikiran teman-teman, baik itu tadi sedih ya, ataupun tadi katanya nangis, ataupun tadi mungkin pokoknya pikiran negatif ya, bukan pikiran positif, cemas, stres gitu kan, banyak pikiran, ruwet, mumet, itu akan berpengaruh terhadap lambung teman-teman. Jadi ada fase di mana ketika pikiran itu berada dari fase negatif, ada berada pada pikiran yang penuh dengan negatif, itu lambung akan meningkatkan cairannya. Asam lambungnya bakal banyak keluar teman-teman. Begitu. Jadi ada fase yang seperti itu. Jadi ada efek pikiran teman-teman dapat meningkatkan asam lambung. Makanya bagi pada orang yang mengalami asam lambung itu ya dua itu yang teman-teman harus hadapi. Satu adalah sensasi fisik, yang kedua adalah sensasi yang didatang dari psikologis teman-teman. Kalau misalkan tadi psikologis berhubungan dengan lambung, sekarang juga ada kebalikannya teman-teman. Lambung bisa berhubungan dengan psikologis teman-teman. Misalkan begini, ketika teman-teman merasakan sensasi kembung ya, kembung, banyak sendawa, napas kurang plong, keringat dingin, itu pikiran pikiran itu akan mengawang kemana-mana teman-teman, akan berpikiran bahwa oh ini saya sakit apa sih sebenarnya, oh iya ini sebenarnya sakitnya sakit bagaimana sih, saya harus seperti apa sih, dan biasanya langsung cari-cari scroll-scroll ke Google ataupun ke media informasi yang malahan gitu kan, malahan membuat teman-teman semakin takut begitu. Dan itu yang kemarin saya lakukan gitu kan, saya salahnya bukan salah sih sebenarnya ya, tetapi yang saya lakukan kemarin yaitu buka-buka scroll-scroll ke Google ya, ini juga sudah saya ceritakan di video saya sebelumnya. Dan ketika membuka video di Google itu membuat saya semakin ngawang kemana-mana pikirannya teman-teman, semakin takut. Jadi ada fase di mana psikologis teman-teman dapat mempengaruhi lambung dan lambung teman-teman dapat mempengaruhi psikologis. Jadi hayu aja berputar seperti itu. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa memutus lingkaran tersebut sampai kapanpun ya, teman-teman akan kesulitan untuk bisa sembuh teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa tuh
mengawal teman-teman, pikiran teman-teman agar pikirannya semakin positif, ataupun sebaliknya teman-teman. Lambung teman-teman juga harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan pikiran yang jauh kemana-mana. Intinya mah dua-duanya ya gitu maksudnya. Dua-duanya, lambungnya juga harus tetap teman-teman jaga dengan pola makan yang bagus ya. Pikiran teman-teman juga harus dijaga dengan pola pikir yang bagus. Penyeimbangnya apa? Penyeimbangnya adalah pola pola hidup teman-teman. Jadi pola hidup bagaimana spiritual teman-teman bisa terjaga gitu kan. Terus juga olahraganya bagus, aktivitasnya bagus. Dengan 3P itu insya Allah ya bisa menaklukkan gitu kan, menaklukkan sensasi fisik dan sensasi psikologis. Jadi sangat setuju ya, ini teman yang saya satu ini katanya sedih ya, sedih dan nangis ini membuat dirinya kumat ya asam lambungnya. Sangat setuju teman-teman. Jadi jangan sampai bersedih, jangan sampai meratapi keluhan teman-teman, harus tetap yang bergembira dan bahagia. Ya, bahagia adalah kunci sukses dari kesembuhan. Begitu teman-teman. Selanjutnya ada lagi nih, dari siapa lagi? Ini ada Nyonya N ya. Di grup ini apakah ada yang sama kayak aku, sejak asam lambung jadi malas mau berkaca? Saya enggak sih teman-teman ya. Kalau untuk malas berkaca saya enggak, tetapi ketika melihat kaca ya memang iya gitu kan. Ini teh saya atau bukan gitu. Dalam artian gini, apa namanya teh, saya melihat diri saya di kaca itu ya berbeda, terutama dari segi berat badan teman-teman ya. Karena saya mengalami penurunan berat badan kemarin, itu juga sudah saya ceritakan di video saya sebelumnya. Dan ketika berkaca ya, oh iya ya, berat badan saya jadi turun. Ini juga baju udah longgar-longgar ya, tadinya ini pas baju ini. Nah, dari hal itu, tapi saya nggak istilahnya nggak ada down ya, nggak ada down, nggak ada keinginan untuk tidak berkaca. Ya udahlah, saya ngaca aja lah gitu, karena ya begitulah, kalau udah turun ya turun, tinggal bagaimana caranya saya bisa meningkatkan kembali berat badan itu begitu. Saya kemarin sih seperti itu saja ya. Jadi tidak sampai kayak si Nyonya N ya, dia tidak mau untuk berkaca atau malas berkaca, saya enggak. Selanjutnya ada lagi nih dari siapa ya? Tuan A ya. Tuan A di sini ada nggak kayak saya katanya. Panik takut sholat berjamaah. Ketika berjamaah badan bergetar kayak mau pingsan. Lambung sudah mendingan tapi paniknya aja ada lagi. Ada nggak yang sembuh katanya. Ya, berhubungan dengan sholat, iya betul. Ini sama persis ini yang seperti yang saya rasakan. Terutama ketika memang sedang sholat sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah itu saya contohkan misalkan sholat Jumat ya, sholat Jumat itu kadang kadang bukan kadang lagi, beberapa bulan kemarin selama saya mengalami asam lambung itu satu ya, sholat Jumat itu kadang saya bukan kadang ya, tapi memang sering gitu kan, seringnya selama selama mengalami asam lambung ini satu, eh, duduknya di paling belakang atau di paling samping atau yang dekat cepat untuk keluar. Itu yang kemarin saya alami ya. Yang kedua, apa namanya tuh, pengen cepat-cepat beres sholat Jumatnya. Dan memang gitu kan pada saat sholat Jumat itu atau pada saat berjamaah itu, wah keringat dingin keluar gitu kan, kelayangan juga keluar, sendawa terus juga keluar itu. Nah, itu adalah efek dari kecemasan teman-teman sepertinya gitu kan. Kalau saya duga-duga itu adalah efek dari kecemasan. Karena ada beberapa orang yang memang mengalami kecemasan ketika keluar dari rumah atau ketika berkumpul banyak dengan orang-orang, termasuk di masjid begitu, ketika sholat. Itu pun saya alami kemarin teman-teman. Jadi beberapa kali sholat Jumat itu pasti ya mengalami kelayangan, tiba-tiba kelayangan, tiba-tiba pengen cepat pulang, tiba-tiba sholatnya pengennya di belakang atau di samping, kadang juga keringat dingin keluar, sendawa terus, itu juga kemarin sempat saya alami. Nah, solusi dari saya alhamdulillah nih 1 bulan ini saya sholat Jumat tidak banyak begitu merasakan sensasi ya, karena solusi dari saya kemarin itu satu adalah berani ya, diberanikan dalam diri saya, udahlah berani saya bismillah bismillah gitu kan. Beranikan. Yang kedua adalah apa namanya teh, ketika ketika menunggu sholat Jumat atau pada saat khutbah itu banyakin zikir teman-teman ya, banyakin zikir. Zikir aja terus, zikir, jangan sampai kita termakan atau apa ya, terhasut atau terbuai atau masuk ke arena pikiran kita. Karena kalau udah masuk ke arena pikiran kita, ya itu dia tadi keluhan-keluhan yang tadi akan muncul.
Tapi kalau misalkan kita isi pikiran kita dengan zikir, dengan hal-hal yang positif, itu tidak akan masuk, tidak akan teralihkan, tidak akan dininak bobokan oleh pikiran negatif itu, teman-teman. Jadi saya udah berusaha untuk mencoba mengalihkan gitu. Karena aneh benar, teman-teman. Penyakit ini aneh. Anehnya adalah ketika saya beribadah, terutama sholat ya, itu keluhan muncul, teman-teman. Anehnya. Kadang ketika sholat pun ya tiba-tiba ya kayak kelayangan, kadang cendawa terus ketika sholat ya kan. Ketika sholat juga kadang keringat dingin muncul dan pengennya cepat-cepat gitu, pengen cepat-cepat beres sholat. Dan itu membuat sholat kita tidak husu ya, karena kita terlalu memikirkan itu. Tapi alhamdulillah perlahan-lahan saya bisa melawan sensasi itu. Meskipun memang kadang ada, tetapi saya hiraukan, teman-teman. Saya hiraukan, saya nggak masuk ke area sensasi itu. Kalau misalkan masuk ke area sensasi itu, ya dapat dalam artian itu pasti akan merasakan hal yang lebih, yang lain-lain lagi gitu. Tapi kalau misalkan sensasi yang pertama datang, kita bisa cuekkan, sensasi yang lain insya Allah tidak akan muncul. Jadi salah satunya adalah sensasinya itu, teman-teman. Ya, tetap kita harus percayai bahwasanya salah satu eh, apa istilahnya yang paling efektif ya. Kalau menurut saya yang paling efektif untuk bisa membuat kita semakin tenang adalah ibadah, teman-teman. Jadi bagaimanapun kondisi ibadah teman-teman ketika masuk keluhan fisik ataupun keluhan psikologis, lawan, teman-teman. Jangan sampai mengganggu aktivitas ibadah teman-teman. Jangan sampai beranggapan bahwasanya "Oh, sensasinya muncul ketika saya sholat nih, ya udahlah saya nggak sholat nih saya karena saya takut." Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Lawan, teman-teman. Lawan, karena sholat, zikir, ngaji ya, baca Al-Quran itu sebenarnya penyembuh, teman-teman. Kita percayai 10.000, pokoknya nggak bisa dihitung dengan nominal. Kita percayai, kita sangat percaya bahwa sholat, zikir, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah itu adalah penyembuh bagi kita, teman-teman. Jadi bagaimanapun ada sensasi yang muncul, hiraukan. Bagaimanapun ada sensasi yang muncul, kita bisa lawan itu, teman-teman. Gitu. Karena penelitian-penelitian di ilmu saya, di ilmu keperawatan itu sudah banyak terbukti, teman-teman, bahwa sholat, zikir, terus juga puasa, terus juga mendengarkan murotal Al-Quran, itu bisa menurunkan tingkat kecemasan, teman-teman. Bisa menurunkan tingkat stres. Bahkan tekanan darah juga bisa diturunkan pada pasien hipertensi gitu kan. Gula pun dengan sholat kita bisa menstabilkan gula darah. Sudah banyak penelitian itu. Jadi kita harus percaya bahwasanya ibadah semakin kita mendekatkan diri kepada Allah akan semakin kita bisa sembuh. Jadi sensasi itu lawan. Saya pun mengalami kemarin dan alhamdulillah saya juga sudah berusaha untuk melawan itu dan ya sedikit demi sedikit saya tidak merasakan ya, tidak merasakan lagi sensasi ketika sholat datang begitu. Ya ketika sholat sensasi itu datang, alhamdulillah secara perlahan saya juga sudah tidak banyak merasakan lagi ya. Selanjutnya ada lagi nih katanya eh mana lagi nih, di bawah nih. Habis makan, kayak ada yang gerak berjalan di perut. Ya Allah, lindungi hamba dari sensasi yang aneh-aneh di perut. Betul, teman-teman. Ini sama nih, sama persis kayak saya ya. Nah, kata si Tuan Kak. Nah, Tuan Kak. Katanya ada yang kayak berjalan di perut. Ya, betul, teman-teman. Saya pun sama ya, teman-teman, ketika ketika intinya ada sensasi yang seperti itu ya. Jadi perut itu sudah ngerasa tidak enak ya. Yang berjalan itu mungkin disertai dengan suara ya, bunyi perutnya kerucuk gitu kan, keruyuk gitu kan tiba-tiba. Begitu, karena kenapa, teman-teman? Jangan sampai takut, teman-teman. Meskipun memang pada saat awal pun saya mengalami ketakutan ya. Ini perut saya kenapa nih? Jangan-jangan ada sesuatu nih di perut saya gitu kan. Apakah saya harus begitu, begini gitu kan? Itu membuat saya bingung. Dan yang tambah parah lagi, scroll-scroll ke Google itu ya, yang membuat saya semakin semakin mengalami ketakutan kemarin ya. Jadi teman-teman jangan sampai banyak scroll ke Google, lebih baik menanyakan saja ke yang ahlinya, misalkan dokter ya, ataupun misalkan curhat-curhat dengan saya boleh ya, nanti di kolom komentar juga mangga. Pada prinsipnya sih sebenarnya itu adalah hal yang wajar, teman-teman. Kita ketika sehat pun perut itu bisa berbunyi ya, gitu. Perut itu bisa berbunyi. Dalam artian berbunyi itu berarti kondisi saluran pencernaan kita itu sedang bekerja, begitu. Ada pergerakan si makanan karena
Organ-organ pencernaan kita kan ada lambung, usus, ya usus 12 jari, usus kecil, usus halus, usus besar, itu kan panjangnya luar biasa. Jadi ada pergerakan teman-teman dari lambung sampai dengan ke saluran pencernaan bagian bagian bawah di usus besar itu ada pergerakan, dan itu pergerakan itu yang menyebabkan perut kita itu kedengaran bunyi. Bedanya apa? Bedanya kalau misalkan pada saat kita sehat, perut kita bunyi, ya, perut kita bunyi itu kita malu. Misalkan lagi kumpul sama teman-teman tiba-tiba kruyuk gitu kan, perut kita bunyi, kita malu. Tetapi ketika kita sudah termakan sensasi asam lambung, ketika perut kita bunyi, kita jadi takut teman-teman. Padahal hal yang wajar. Kita sehat juga perut bunyi, kita sakit sekarang juga perut bunyi. Begitu. Jadi ketakutan itu juga harus teman-teman hindari, harus teman-teman halang ya. Karena katakan itu adalah suatu hal yang wajar karena organ pencernaan kita sedang bekerja. Kalaupun misalkan apa namanya teh bunyi itu juga mungkin disebabkan karena banyak ada gas ya teman-teman ya di lambung kita, karena ada luka di lambung atau ada bermasalah di lambung, jadi banyak banyak gas yang keluar. Itu pun gas itu juga bisa menyebabkan bunyi ya, bunyi pada lambung. Jadi seperti ada yang gerak kruyuk gitu kan, krorok krek 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 gitu kan. Itu juga saya alami teman-teman. Jadi katakan itu adalah hal yang wajar ya. Ya sudah, durasi videonya juga sudah panjang teman-teman ya. Sudah panjang, mudah-mudahan sharing-sharing saya pada kesempatan hari ini bisa membuat teman-teman bisa lebih baik lagi, terutama saya pun mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Kita semangat, ayo ya, kita semangat untuk bisa melawan semua sensasi, karena teman-teman sebenarnya sudah tahu ilmunya, apa yang dipantangnya, apa yang harus dimakan, apa yang harus dikerjakan. Teman-teman sudah tahu, tetapi belum menemukan waktu yang pas, teman-teman. Belum menemukan waktu yang pas, hanya kuncinya tinggal satu, adalah kesabaran teman-teman. Karena ketika kita sabar, nanti juga akan menemukan titik terang nih. Oh iya, saya harus seperti ini nih. Oh iya, saya harus seperti itu tuh gitu. Itu nanti akan ketemu juga. Kita harus tetap sabar, kita harus tetap optimis, kita harus tetap semangat bahwa kita bisa menuju ke arah kesembuhan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa like, subscribe, dan komen video saya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Hatur nuhun, terima kasih. Akhir kata dari saya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.